Saat Andi Rewa dan yang lainnya sedang menikmati makan bersama di restoran Oceana, Ziva mengadakan konferensi pers singkat secara online. Konferensi pers ini disiarkan langsung melalui media daring, dan lokasi siaran Ziva dipilih di ruang belajar di kediaman lama keluarga Wijaya. Awalnya, semua orang mengira kalau Ziva pasti akan secara terbuka mengutuk Chandra Smith dalam konferensi pers tersebut. Namun yang mengejutkan semua orang, Ziva tetap tenang sepanjang acara tanpa menunjukkan sikap menyerang sedikit pun. Begitu konferensi pers dimulai, Ziva berdiri dan berkata ke arah kamera, "Halo semuanya, aku Ziva Smith. Dalam beberapa waktu terakhir, aku sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Aku mengadakan konferensi pers ini untuk memberitahu semua teman yang peduli padaku dan ibuku bahwa aku dan ibuku, Nyonya Hana Wijaya, sudah kembali ke kehidupan keluarga yang normal. Kondisi kesehatan kami juga sangat baik, jadi mohon jangan khawatir." Setelah itu dia melanjutkan, "Aku dan ibuku bukanlah figur publik, jadi aku ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat karena sudah menggunakan begitu banyak sumber daya publik." Kemudian, dia secara singkat menceritakan pengalaman dirinya dan ibunya saat mengalami kecelakaan mobil. Dia tidak menyembunyikan atau memperindah cerita tersebut, hanya menyatakan bahwa ada seorang penyelamat yang membawa mereka keluar dari terowongan dan memberikan perawatan profesional. Setelah keduanya pulih sepenuhnya, mereka pun kembali ke Makassar. Banyak orang ingin mengetahui identitas penyelamat itu. Tetapi Ziva menyatakan kalau dia sendiri tidak mengetahui identitas asli penyelamat tersebut. Selain itu, dia juga sudah berjanji kepada penyelamat tersebut untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentangnya kepada publik. Ketika ditanya apakah dia akan meminta pertanggungjawaban kakeknya, Chandra Smith, Ziva hanya memberikan jawaban yang samar. "Untuk sementara waktu, aku tidak ingin menanggapi pertanyaan ini." Para netizen berharap bisa menyaksikan momen di mana seorang cucu perempuan mengungkap kebobrokan kakeknya. Dengan dukungan serta simpati dari publik, Ziva bisa dengan mudah menjatuhkan Chandra Smith ke dalam kehancuran. Seolah-olah seluruh masyarakat sudah memberinya sebuah senjata yang tak tertandingi. Selama dia menarik pelatuknya, Chandra Smith pasti akan menerima pukulan telak. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa meskipun sudah menggenggam pelatuknya, Ziva akhirnya memilih untuk melepaskannya. Banyak orang merasa kecewa, tetapi ada juga yang memahami keputusan Ziva. Terkadang, baik telapak tangan maupun punggung tangan tetaplah bagian dari tubuh yang sama. Karena Ziva dan ibunya sudah selamat tanpa luka, mungkin lebih baik kalau mempertimbangkan ikatan keluarga dan membiarkan masalah ini berlalu. Andi Rewa menerima notifikasi berita tentang konferensi ini saat sedang di restoran Oceana. Setelah membukanya dan melihat sekilas, bahkan penulis berita pun mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Mereka mengatakan bahwa Ziva sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan ibunya. Tentu saja, ada juga netizen yang berpikir bahwa pasti ada konspirasi di balik semua ini. Mereka yakin kalau Chandra Smith pasti sudah menggunakan cara tertentu untuk memaksa Ziva menyerah. Tapi, karena Ziva sendiri tidak memberikan pernyataan tegas, berbagai spekulasi pun bermunculan dan tidak ada pendapat yang benar-benar dominan. Namun, Andi Rewa sangat memahami situasinya. Ziva adalah gadis yang sangat cerdas dan memiliki tekad yang luar biasa. Kalau dia memilih untuk menyerah secara sukarela, itu sama sekali bukan karena dia takut pada Chandra Smith. Pasti ada sesuatu
yang dia dapatkan sebagai kompensasi dari Chandra Smith dengan memanfaatkan kesempatan ini. Ibnu Qomar yang duduk di sebelah Andi juga menerima notifikasi berita tersebut. Dengan ekspresi terkejut, dia menyerahkan ponselnya kepada Andi dan berkata dengan suara rendah, "Puang, lihat ini." Andi Rewa mengangguk. "Aku baru saja melihatnya." Ibnu Qomar bertanya dengan penuh kebingungan, "Kenapa Nona Ziva tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan telak kepada Chandra Smith? Siaran langsungnya tadi ditonton oleh jutaan orang di berbagai platform. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan Chandra Smith. Kalau kesempatan ini terlewat, maka tidak akan ada lagi peluang serupa." Andi Rewa tersenyum tipis. Jangan terlalu terkejut. Dia pasti sudah memiliki pertimbangannya sendiri. Saat ini, Ziva sudah menyelesaikan siaran langsungnya. Dia duduk diam di ruang belajar. Pikirannya terus berputar merancang langkah selanjutnya. Hana mengetuk pintu dan berkata, "Ziva, keluar dan makanlah." Ziva tersadar dari lamunannya, lalu buru-buru menjawab, "Baik Bu, aku segera ke sana." Sambil berbicara, dia mengambil setumpuk dokumen hukum dari laci meja dan melangkah keluar. Di antara keluarganya, hanya kakaknya Josh yang sudah mendapat informasi dari Chandra Smith sebelumnya. Anggota keluarga lainnya sama sekali tidak tahu kesepakatan apa yang sudah dicapai Ziva dengan Chandra Smith. Saat ini mereka semua merasa heran, terutama karena Ziva memilih untuk tidak menyerang Chandra Smith dalam siaran langsungnya tadi. Bahkan ibunya Hana pun tidak memahami keputusannya. Melihat tatapan penuh tanya dari keluarganya, Ziva meletakkan tumpukan dokumen hukum di atas meja dan berkata dengan serius, "Ibu, kakak, kakek, paman pertama, paman kedua, ada sesuatu yang belum sempat aku sampaikan." Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu penjelasannya. Ziva menunjuk dokumen-dokumen tersebut dan berkata, "Hari ini, siang tadi, aku sudah mencapai kesepakatan dengan kakek. Dalam konferensi pers ini, aku tidak akan menyerangnya atau membawa masalah ini ke jalur hukum. Sebagai gantinya, dia sudah mentransfer seluruh saham grup pelayaran internasional milik keluarga Smith kepadaku. Semua prosedur hukum sudah selesai dan perubahan administrasi juga sudah dilakukan." Mendengar hal ini, semua orang yang hadir langsung tercengang. Selain Josh yang sudah mengetahuinya, yang lain benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan harga yang begitu rendah, Ziva bisa mengambil alih seluruh grup pelayaran internasional dari tangan Chandra Smith. Kalau ini dianggap sebagai kompensasi dari Chandra Smith, maka nilainya terlalu besar. Hana adalah orang pertama yang menyadari sesuatu. Dia teringat akan permintaan Andi kepada putrinya untuk menjadi kepala keluarga Smith dalam waktu 3 tahun. Apakah ini adalah langkah pertama putrinya menuju tujuan itu? Kalau benar demikian, maka langkah pertama ini sungguh luar biasa. Kakeknya, Robert Wijaya, yang mendengar hal ini, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ziva, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Ziva tahu bahwa tujuan sebenarnya tidak boleh diketahui siapapun selain ibunya, terutama oleh kakaknya Josh. Jadi, dengan tenang dia berkata, "Aku hanya ingin mendapatkan sedikit perlindungan untuk diriku sendiri." Lalu, dia menoleh ke arah Josh dan melanjutkan, "Terima kasih kepada kakak yang pernah mengingatkanku bahwa aku tidak memiliki aset pribadi. Kalau aku benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Smith, maka aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membayangkan menikah nanti tanpa membawa apapun sebagai hartaku. Jadi, anggap saja grup pelayaran internasional ini sebagai kompensasi dari keluarga Smith kepadaku dan sebagai persiapan untuk masa depanku." Josh merasa sangat tidak nyaman mendengar ini. Dia mengeluh di dalam hatinya,
Aku memang pernah mengatakan hal seperti itu, tapi tujuanku hanya untuk mencegahmu melawan keluarga Smith dan kakek. Tapi aku sama sekali tidak menyuruhmu mengambil pisau dan menguliti kakek hidup-hidup. Meskipun Josh mengeluh dalam hati, dia tetap merasa sedikit khawatir. Dia takut kalau kata-kata Ziva ini sampai ke telinga kakek mereka. Kalau Chandra Smith sampai mengira bahwa semua ini adalah idenya, bukankah dia akan kembali membuat kakeknya itu marah? Meskipun dia adalah cucu tertua dari keluarga Smith, tapi kalau dia benar-benar menyinggung Chandra Smith, maka kakeknya itu tetap bisa membuatnya kehilangan segalanya dalam sekejap. Bagaimanapun, situasinya berbeda dengan Ziva. Saat ini, kekayaan bersih Ziva sudah mencapai ratusan miliar. Kalau semua ini diumumkan ke publik, dia bahkan bisa menjadi wanita terkaya di negeri ini. Menyadari hal ini, hati Josh semakin terasa nyeri. Namun, anggota keluarga Wijaya, termasuk Robert Wijaya, tidak meragukan ucapan Ziva. Robert Wijaya bahkan bertepuk tangan dengan penuh semangat, lalu memuji, "Ziva, langkahmu sangat cerdas. Kita tidak bisa membiarkan Chandra Smith lolos begitu saja. Orang misterius yang membocorkan video sebelumnya sudah cukup membuatnya jatuh dalam kehinaan. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya menambah serangan lebih lanjut. Lebih baik memaksanya menyerahkan sebagian hartanya." Paman pertama Ziva, yaitu Glenn, sedikit khawatir dan berkata, "Grup pelayaran internasional milik keluarga Smith ini sekarang sudah dihentikan operasionalnya. Kabarnya, setiap harinya mereka mengalami kerugian besar. Ziva, dalam kondisi seperti ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk membuat perusahaan ini kembali menguntungkan." Ziva melirik ke arah kakaknya dengan sengaja, lalu berkata dengan nada ringan, "Tidak masalah. Kalau aku tidak bisa membuatnya kembali untung, aku cukup menjual semua asetnya dan mencairkan uangnya. Kapal mungkin tidak boleh beroperasi lagi, tetapi tidak ada yang melarangku menjualnya, bukan? Kalau aku menjual semuanya dengan diskon besar, setidaknya aku masih bisa mendapatkan uang yang banyak." Glenn tercengang sejenak, lalu kemudian dia mengacungkan jempolnya sambil memuji. "Brilian! Kenapa aku tidak terpikirkan hal ini? Meskipun bisnisnya sudah mati, asetnya tetap bisa dijual. Kebetulan, aku juga punya beberapa koneksi. Kalau kau memutuskan untuk menjualnya, beritahu aku. Aku akan membantumu menemukan pembeli yang bisa memberikan harga bagus." Mendengar ini, hati Josh terasa semakin perih, seolah-olah sedang ditikam pisau berkali-kali. Sementara itu, di ruang VIP restoran Oceana, Andi Rewa dan yang lainnya menikmati jamuan dengan gembira. Semua orang bersenang-senang dan merasa puas. Andi Rewa sudah meminta Ibnu Komar untuk mengatur beberapa mobil sebelumnya. Mobil-mobil itu bertugas mengantarkan keluarga Tanujaya serta Profesor Halim dan Bella. Saat keluar dari ruang VIP, Andi Rewa memberikan arahan, "Tuan Reza dan saudara-saudara lainnya, silakan langsung kembali ke villa dengan mobil ini. Biar Bibi Sinta naik mobil bersamaku. Aku akan mengantarkan Profesor Halim dan putrinya lebih dulu, lalu mengantar Bibi Sinta ke hotel." Reza Tanujaya mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan mengikuti pengaturan Tuan Andi." Saat mereka semua menuju ke pintu, Albert dan Ibnu Komar mengatur 10 anggota keluarga Tanujaya untuk menaiki 3 mobil terlebih dahulu. Setelah ketiga mobil itu pergi, Ibnu Komar lalu menyuruh anak buahnya membawa sebuah mobil Lexus MPV 6 kursi ke depan. Dia lalu berkata kepada Andi, "Puang, silakan naik mobil ini bersama Nyonya Sinta, Profesor Halim dan Nona Bella. Aku akan duduk di kursi depan." Andi Rewa mengangguk dan bersiap naik mobil. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang penuh kegembiraan memanggilnya, "Andi!" Andi Rewa menoleh dan melihat seorang wanita yang baru saja keluar dari restoran Oceana.
Ternyata dia adalah Mariska Wibisono, cinta pertama ayah mertuanya. Hari ini Mariska sedang makan malam bersama beberapa kolega dari universitas senior. Saat dia baru saja keluar dan hendak memesan taksi, dia melihat Andi Rewa berdiri di depan mobil MPV, sehingga dia langsung mendekati Andi untuk menyapa. Andi Rewa tidak menyangka akan bertemu dengan Mariska di sini. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Bibi Mariska, kau juga makan malam di sini?" Mariska tersenyum dan berkata, "Iya, kebetulan aku makan malam dengan beberapa teman lama dari universitas senior." Pada saat ini, Profesor Halim yang sebelumnya membelakangi Mariska segera tersadar. Begitu dia melihat Mariska yang tampak anggun dan mempesona, dia langsung terkejut dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Mariska, kau juga ada di sini?" Mariska pun terkejut dan tersenyum. "Wah, Profesor Halim, kau juga ada di sini?" Setelah itu, dia menunjuk ke arah Andi dan berseru kaget, Kau kenal dengan Andi?" Andi Rewa dengan cepat mengambil inisiatif dan tersenyum. "Bibi Mariska, kebetulan ada temanku yang ingin memulai bisnis baru, jadi aku diundang untuk makan malam. Aku juga tidak menyangka akan bertemu Profesor Halim di sini." Profesor Halim langsung memahami kalau Andi tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas aslinya. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Benar Mariska, aku juga terkejut bertemu Andi di sini. Dunia ini memang kecil." Mariska tidak curiga sama sekali dan mengangguk ringan sambil tersenyum. "Memang kebetulan sekali. Aku bahkan berpikir untuk menelponmu nanti dan membicarakan tentang pelatihan di universitas senior. Aku tidak tahu apakah belakangan ini kau sibuk mengajar atau tidak." Profesor Halim segera berkata, Sesibuk apapun, aku pasti bisa meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa di universitas senior meningkatkan kemampuan mereka." Di samping mereka, Bella memperhatikan ekspresi ayahnya yang penuh semangat dan kegembiraan. Ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Awalnya, dia selalu mengira kalau ayahnya adalah seseorang yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi dan mungkin sudah tidak berniat mencari pasangan lagi. Namun, saat dia melihat bagaimana tatapan ayahnya tertuju pada wanita di depannya, tiba-tiba dia menyadari kalau ternyata ayahnya juga masih memiliki perasaan seperti anak muda. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih memperhatikan Mariska dan diam-diam merasa kagum. Wanita ini memiliki kecantikan dan pesona yang luar biasa. Jarang sekali aku melihat seseorang yang tetap anggun dan menarik di usia parubaya. Sepertinya ayahku punya selera yang cukup bagus, pikirnya dalam hati. Di sisi lain, Mariska pun menyadari bahwa ada seorang gadis muda dan cantik yang terus memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membalas tatapan itu dan merasa bahwa gadis ini memiliki kemiripan yang cukup kuat dengan Profesor Halim. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Profesor Halim, jangan-jangan gadis ini adalah putrimu?" Profesor Halim baru menyadari kalau dia belum memperkenalkan putrinya dengan benar. Dengan sedikit terburu-buru dia berkata, "Mariska, ini putriku yang sedikit bandel, Bella." Mariska berseru kaget, "Ya ampun, jadi ini benar-benar putrimu? Dia sangat cantik." Bella tersenyum dan berkata, "Bibi Mariska terlalu memuji." Kemudian Profesor Halim memperkenalkan Mariska kepada putrinya. "Bella, ini adalah Bibi Mariska Wibisono. Dia baru saja kembali dari Amerika. Sebelumnya, dia sudah menetap di sana selama bertahun-tahun." Bella langsung tertarik dan matanya berbinar. "Oh ya?" Bukan karena dia menganggap seseorang yang kembali dari Amerika itu luar biasa, tetapi karena dia merasa kalau pengalaman hidup wanita ini sangat mirip dengan ayahnya. Pasti mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Mariska mengangguk dan menjelaskan, "Setelah lulus universitas, aku langsung pergi ke Amerika. Baru beberapa waktu lalu, suamiku meninggal dunia
Jadi aku dan putraku kembali ke Makassar untuk menetap. Mendengar ini, Bella tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Wah, Bibi Mariska, situasimu hampir sama persis dengan ayahku. Bahkan, waktu kalian pergi ke luar negeri dan kembali juga hampir bersamaan. Aku yakin Bibi dan ayahku pasti memiliki banyak kesamaan untuk dibicarakan. Mariska mengangguk setuju setelah mendengar perkataan Bella dan tersenyum. Memang sulit menemukan seseorang dengan pengalaman hidup yang hampir sama. Tentu saja, kami akan memiliki banyak kesamaan untuk dibicarakan. Ucapan ini benar-benar datang dari lubuk hatinya. Meskipun hidupnya tidak bisa disebut penuh penderitaan, tapi dia tetap pernah mengalami berbagai pasang surut. Pergi ke luar negeri, berimigrasi, menikah, memiliki anak, kehilangan pasangan, lalu akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air bersama anaknya. Satu kalimat singkat itu mencakup lebih dari 50 tahun perjalanan hidupnya. Menariknya, pengalaman hidup Profesor Halim hampir sama persis dengannya. Profesor Halim juga kembali ke negara asal setelah istrinya meninggal. Awalnya Mariska mengira perbedaan mereka adalah bahwa Profesor Halim kembali sendirian, sementara anaknya tetap di luar negeri. Namun, setelah melihat Bella hari ini, dia baru sadar bahwa ternyata putri Profesor Halim juga sudah kembali. Jujur saja, kebetulan ini membuat Mariska merasa seperti sedang bercermin. Satu-satunya perbedaan mereka adalah beberapa hal seakan terbalik. Profesor Halim seorang pria dengan seorang putri, sedangkan dia seorang wanita dengan seorang putra. Karena itu, dia merasa lebih dekat dengan Bella dan tersenyum. Bella, putraku juga baru saja kembali ke negara ini bersamaku. Kalau ada kesempatan, aku akan mengenalkan kalian berdua. Aku yakin kalian akan memiliki banyak kesamaan. Bella tersenyum ringan dan mengangguk sopan. Baiklah, Bibi Mariska. Melihat ini, Profesor Halim segera menyahut dengan antusias. Wah, Mariska, bagaimana kalau begini? Besok malam aku masak beberapa hidangan di rumah. Kau bisa datang bersama Paul. Sekalian kita bisa saling mengenal lebih baik. Dan anak-anak juga bisa berkenalan. Bagaimana menurutmu? Mariska berpikir sejenak lalu berkata, aku belum bisa memastikan. Akan kutanyakan dulu pada Paul setelah pulang. Profesor Halim dengan cepat berkata, baik, kalau Paul punya waktu beritahu saja aku akan segera bersiap. Mariska mengangguk, lalu dia melirik jam tangannya dan kemudian berkata, baiklah, aku tidak bisa berlama-lama, teman-temanku masih menunggu di sana. Setelah itu dia melambaikan tangan ke arah Andi dan berkata, Andi, kapan-kapan mampirlah ke rumah. Paul sering menyebut-nyebut namamu. Dia bilang orang yang paling dia kagumi adalah kau. Andi Rewa tersenyum sopan dan berkata, baik Bibi Mariska, aku pasti akan mampir kalau ada kesempatan. Mariska tersenyum lembut lalu berpaling ke Bella. Bella, aku pergi dulu. Nanti aku akan membawa putraku ke rumahmu untuk berkunjung. Bella tersenyum manis. Baik Bibi Mariska, hati-hati di jalan. Setelah Mariska pergi, Andi pun tidak mau berlama-lama. Dia menoleh ke arah Profesor Halim dan Bella. Mari kita naik mobil sekarang. Profesor Halim mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah semua orang naik, Andi Rewa meminta sopir untuk mengantar mereka ke kompleks villa tempat Profesor Halim tinggal. Di dalam mobil, Bella tiba-tiba menatap ayahnya dengan ekspresi penasaran dan bertanya dengan nada menggoda, Ayah, apakah ayah tertarik pada Bibi Mariska? Profesor Halim langsung merasa canggung dan tergagap. Kau ini, bicara apa sih? Bella mendengus. Ayah pikir aku adalah bocah berusia 3 tahun. Hal seperti itu, mana mungkin aku tidak bisa melihatnya. Lalu dengan wajah serius dia menambahkan, aku sangat menyukai Bibi Mariska. Aku belum pernah bertemu dengan wanita yang memiliki keanggunan, pendidikan, dan keramahan seperti dia. Dia sangat menyenangkan.
Mata Profesor Halim langsung berbinar dan dengan antusias dia bertanya, "Serius? Kau benar-benar menyukai Bibi Mariska?" Bella menjawab dengan serius, "Tentu saja benar. Aku bukan orang yang berpikiran kuno. Ayah juga sudah tidak muda lagi. Di masa depan, ayah pasti membutuhkan seorang pendamping. Kalau ayah benar-benar bisa mengejar Bibi Mariska, aku 100% mendukung. Jangan ragu dan kejar saja. Kalau butuh bantuanku, katakan saja." Sebenarnya dulu Bella sempat merasa tidak nyaman dengan kemungkinan ayahnya menikah lagi. Dia selalu menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Dia merasa bahwa sang ayah memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan atas kejadian itu. Namun, setelah pengalaman di Suriah, dia mulai memahami dan lebih menerima ayahnya. Bertahun-tahun, sang ayah sudah bekerja keras dan berpindah-pindah tempat demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Bahkan, ketika berpenghasilan puluhan juta dolar setahun, dia tetap setia, tidak pernah berselingkuh atau melakukan hal yang merusak keluarga. Terkadang, sulit untuk menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Kebanyakan, ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja keras, dan itu memang bukan hal yang mudah. Selain itu, sekarang ayahnya sudah semakin tua dan masih hidup sendiri. Tidak hanya kehilangan kehangatan dari pasangan, tetapi juga kurang mendapatkan perhatian dan perawatan yang seharusnya. Ada kalimat yang mengatakan bahwa pasangan hidup adalah pendamping di masa tua. Kalau seseorang sudah tua tetapi tidak memiliki pasangan, kehidupannya pasti terasa kurang lengkap. Sebagai anak, tentu saja Bella tidak ingin ayahnya terus hidup sendirian. Meskipun dia sendiri sudah kembali ke sisi ayahnya, tetapi kekosongan akibat tidak memiliki pasangan tetap sulit untuk diisi. Mendengar perkataan putrinya, Profesor Halim merasa sangat terharu dan senang. Namun, karena masih ada banyak orang di sekitarnya, dia hanya bisa menjawab dengan samar, "Ayah sudah sangat senang mendengar ini darimu. Tapi, untuk hubunganku dengan Bibi Mariska, biarlah berjalan dengan alami." Bella spontan berseru, "Mana bisa begitu? Berjalan alami," kata ayah. "Bibi Mariska adalah wanita luar biasa. Ayah pikir dia tidak punya banyak pengagum. Kalau ayah tidak berusaha dengan sepenuh hati, kesempatan ini bisa hilang." Profesor Halim tersipu dan berkata dengan canggung, Ini kita bicarakan di rumah saja ya." Di samping mereka, Andi Rewa yang mendengar percakapan ini merasa sedikit emosional. Dia berpikir, "Kalau begini, bagaimana mungkin ayah mertuaku bisa menang? Dari segala aspek, Paman Halim benar-benar mengungguli ayah mertuaku. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki ayah mertuaku mungkin hanya statusnya sebagai cinta pertama Bibi Mariska. Tapi lelaki tua itu begitu pengecut. Dia tidak berani secara terbuka mengejar Bibi Mariska, bahkan tidak berani dengan tegas meminta cerai dari Carla. Akhirnya, bahkan untuk bertemu Bibi Mariska pun, dia selalu merasa ketakutan. Harus diakui, dia memang terlalu penakut dan tidak memiliki keberanian yang cukup. Selama waktu Bibi Mariska kembali ke negara ini, dia pasti merasa sangat kecewa dengan ayah mertuaku itu." Memikirkan hal ini, Andi Rewa melirik ke arah Profesor Halim di sampingnya dan kembali bergumam di dalam hati. Harus diakui, Paman Halim memang pria yang luar biasa. Pendidikan tinggi, berwawasan luas, penghasilan tinggi, dan yang lebih penting, dia tampak lebih bugar dibandingkan ayah mertuaku. Selain itu, Paman Halim juga seorang duda. Jadi dia bisa dengan bebas menjalin hubungan dengan Bibi Mariska, bahkan langsung menikah kalau mereka mau. Ini semua adalah keunggulan yang ayah mertuaku tidak miliki. Dari sudut pandang objektif, bahkan Andi pun lebih mendukung hubungan antara Mariska dan Profesor Halim.
Dua orang cerdas dan berpendidikan tinggi, memiliki pemikiran yang luas dan wawasan mendalam. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Sedangkan untuk Ridwan, jujur saja, Andi Rewa merasa Ridwan sama sekali tidak pantas untuk Mariska. Mungkin ketika mereka masih muda dan pertama kali jatuh cinta, mereka berdiri di titik yang sama. Namun, setelah 2 atau 3 dekade berlalu, Mariska terus maju dan berkembang, sementara Ridwan terus merosot. Sekarang, perbedaan di antara mereka sudah sangat jauh, seakan terpisah oleh ribuan kilometer. Dalam kondisi seperti ini, bahkan kalaupun mereka benar-benar bisa bersama, kemungkinan besar hubungan itu tidak akan bertahan lama. Setelah mendengar ayah dan anggota keluarga Tanujaya pulang, Andi Rewa langsung meminta sopirnya menuju ke Hotel JX Marion setelah mengantarkan mereka. Riani sudah menunggu ibunya di sana sepanjang malam dan sudah sangat tidak sabar. Saat mobil tiba di depan hotel, Andi Rewa berkata kepada Ibnu Komar, "Kau antarkan Bibi Sinta ke atas, aku tidak ikut naik." Sinta segera bertanya, "Tuan Andi tidak ingin naik sebentar?" Andi Rewa tersenyum, "Tidak usah, ini sudah malam. Aku langsung pulang saja." Sinta mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih banyak Tuan Andi sudah repot-repot mengantarku. Kalau nanti ada urusan, Tuan Andi bisa langsung menghubungiku." Andi Rewa berkata, "Baik, kita bisa saling kontak lewat telepon. Mengenai dana 1 miliar per tahun yang sudah kita sepakati sebelumnya, nanti Bibi berikan saja aku nomor rekeningnya. Aku akan segera mentransfer uangnya. Sedangkan untuk jamunya, aku akan menyerahkannya dalam beberapa hari ke depan." Sinta buru-buru berkata, "Tidak perlu terburu-buru Tuan Andi. Itu adalah bayaran untuk 1 tahun penuh, tapi kami baru saja tiba. Tuan Andi tidak perlu segera memenuhi seluruh janji dalam waktu singkat." Andi Rewa tersenyum tipis lalu berkata, "Tidak masalah, Bibi. Sebaiknya cepat naik. Aku rasa Riani sudah sangat tidak sabar menunggu Bibi." Sinta mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku naik dulu." Ibnu Komar membuka pintu mobil untuknya. Lalu Sinta melangkah turun dan masuk ke dalam hotel bersama Ibnu Komar. Andi Rewa baru saja hendak menyuruh sopirnya menuju Villa Desilen, ketika tiba-tiba dia melihat dari balik jendela mobil seorang lelaki tua dan seorang pemuda keluar dari hotel. Andi Rewa segera menyadari bahwa 2 orang ini adalah kakek dan cucu yang pernah dia temui di Universitas Keuangan. Saat itu Andi Rewa menduga mereka adalah ahli Feng Shui yang datang dengan tujuan tertentu. Namun, karena mereka tampak tidak memiliki niat jahat, Andi tidak segera mengambil tindakan terhadap mereka. Andi Rewa tidak menyangka kalau ternyata kedua orang itu menginap di Hotel JX Marion. Sambil menyuruh sopirnya melanjutkan perjalanan, Andi Rewa segera menghubungi Ibnu Komar dan berkata, "Barusan ada 2 pria yang keluar dari hotelmu, 1 tua, 1 muda. Yang tua mungkin hampir berusia 100 tahun, yang muda sekitar 20-an. Periksa, apakah mereka menginap di hotel? Dan laporkan informasi mereka kepadaku." Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Puang, aku akan segera mengeceknya." Saat Andi Rewa tiba di gerbang Villa Desilen, Ibnu Komar mengirim pesan suara melalui chat, "Puang, aku sudah mengeceknya. Keduanya memang menginap di JX Marion. Yang tua bernama Tuan James dan yang muda bernama Nicholas. Mereka berdua terdaftar menggunakan paspor Amerika." Andi Rewa mengernyitkan dahinya lalu membalas, "Mereka dari Amerika? Kebetulan keluarga Tanujaya sudah datang. Beritahu Tuan Reza agar mengutus 2 orang yang cekatan untuk mengawasi mereka. Kalau ada pergerakan mencurigakan, segera laporkan kepadaku." Ibnu Komar mengangguk, "Baik Puang."